A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena izinnya, rahmatnya, serta kasih sayangnya, kita masih lagi diberi kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam Selasa ini di kampung lama ini. Dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sambung kajian saya kitab Hikam. Dan dengan segala derajat yang bagus ukhrawiyah dan tiap-tiap demikian itu daripada akhyar yang adamiyah dan wujud wahamiyah, dan kamu ketahui demikian itu daripada wujud sifat kaharnya subhanahu wa ta'ala, setengah dari segala asmanya yang kahar. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab Hikam ini menjelaskan bahwasannya dengan segala derajat yang paling baik, yang paling bagus, serta nikmat yang paling akhir, yang paling tinggi, dia bilang, ya, apapun bentuk nikmatnya, yang paling tinggi nikmat itu ialah merasakan diri atas ketiadaan apapun, merasakan kelemahan, merasakan bahwasannya diri awak ini hina, diri kita ini semuanya hina. Kalau menurut saya, kita dituntut untuk menjadi diri kita yang sebenarnya ialah diri hamba, yang mana diri hamba tersebut diri yang mengakui, ya, mengakui kehebatan Tuhannya, mengakui kekuasaan Tuhannya, mengakui bahwasannya segala sesuatu yang ada adalah milik Tuhannya, bukan milik dia. Maka apapun nikmat yang diciptakan Allah, yang diberikan Allah, walau itu nikmat yang kekal sekalipun, inilah rasa yang paling utama. Di antara nikmat yang diberikan Allah tuh, rasa apa? Rasa kehambaan. Dan dia juga bilang di sini tadi, rasa kehambaan ini ialah separuh dari asmanya. Asma siapa? Asma Allah Ta'ala. Jadi separuh dari asma itu ialah sifat kehambaan. Nah, jadi kan selama ini kan kita bertanya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada juga yang mengkaji tentang asmanya, sedangkan dia belum mendapatkan derajat kehambaannya. Kita di sini nih, tuan-tuan dan puan-puan, belajar untuk menuntut, ya, menuntut apa yang seharusnya kita ketahui dari Allah Ta'ala itu, siapa kita yang sebenarnya. Selama ini kita kan merasa kuasa untuk membuat sesuatu, untuk melihat sesuatu, untuk menjadikan sesuatu, atau memiliki sesuatu. Nyatanya kita dituntut di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk lemah tak berdaya, untuk merasakan merasakan tidak memiliki apapun, menjadikan diri kita ini si hamba di hadapan Tuhan kita. Agar apa? Agar bisa kita merasakan asmanya. Karena sebagian dari asma itu, itulah dia sifat kehambaan tadi. Ini baru terbuka. Jadi jangan salah paham kita selama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mau langsung sampai kepada zat yang maha suci, kita mau merasakan asmanya, kita mau menyatakan sifatnya, lalu kita tidak mau menjadi hambanya. Enggak mungkin. Jadi hamba terlebih dahulu, baru bisa kita rasakan asmanya, dan barulah kita dapatkan zatnya. Itulah syarat kita untuk mengenali Tuhan kita yang menjadikan kita. Karena tujuan kita dalam ini, tuan-tuan dan puan-puan, hanya untuk mengenali siapa yang menjadikan dan yang buat kita di sini, yang menjadikan seluruh alam semesta.
Tujuan kita tuh untuk mengenalinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaganya perasaannya, ya, agar dia tidak memiliki sesuatu apapun, agar tidak masuk sesuatu itu dalam hatinya. Kalau ayah saya bilang dulu, bagaimana sesuatu itu tak masuk ke dalam hati kita, sedangkan kita memeliharanya, sedangkan kita memilikinya. Maka Rasulullah dulu tidak ada sedikit pun yang disimpannya. Dia hanya sebatas yang ada aja nih, hanya sesuap nasi. Khusus hari ini aja, besok urusan Allah Ta'ala, kata ayah saya. Yang ada nih aja dulu nikmati. Inilah hak kita yang dikasih Allah Ta'ala sekarang. Tapi nyatanya tuan-tuan dan puan-puan, jangankan tuan-tuan dan puan-puan, saya juga begitu. Ada saja yang saya simpan melebihi dari hak saya hari ini. Ngaku kita kan? Hak kita hari ini, inilah dia misalnya. Kita diizinkan Allah Ta'ala untuk berkumpul di sini, untuk menyaksikan atau untuk mengaji, untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Inilah hak kita. Lalu akal kita ngambil. Difikirkannya dalam kita ngaji ini sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum kita jalani. Itu bukan hak kita. Dipikirkan tentang besok dia kerja bagaimana, atau dipikirkannya dia pulang nanti bagaimana, gitu. Jangan ada itu. Pikirkan dulu yang sekarang. Hak kita tuh yang ini. Cobalah rasain seperti itu aja pun tak boleh masuk dalam hati kita. Apalagi sesuatu yang awak simpan yang bentuknya itu harta. Cobalah ya. Rasulullah yang sudah jelas manusia yang paling mulia, yang sudah jelas dijamin Allah Ta'ala kesuciannya, menjadi kekasihnya. Apa pernah kita lihat Rasulullah tuh menumpuk-numpuk hartanya? Apa pernah kita lihat atau kita dengar Rasulullah tuh lebih dari sesuatu yang dibutuhkannya hari ini? Nggak ada. Sedangkan istrinya aja, Khadijah tuh ya, janda kaya, habis dibuatnya, disedekahkannya, dihabiskannya semua harta bininya untuk ke jalan Allah Ta'ala. Begitu habis semua, bininya pun pulang. Agar apa? Agar nggak ada tuntutan lagi di sana. Apa yang harus dipertanggungjawabkan lagi, sedangkan dia nggak ada apapun yang dibawanya. Kita enggak, pasti banyak yang akan kita tanggung jawabin nanti, karena banyak yang kita punya, banyak yang kita miliki, banyak yang kita simpan. Rasulullah enggak begitu. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, baik dari tuan guru tua, tuan guru besar, maupun tuan guru muda kita, sebelum dia pulang, dikasih-kasihnya hartanya. Baik itu sama muridnya, ataupun sama anaknya, ataupun keturunannya. Habis semua, nggak ada lagi punya dia. Dia hanya tinggal sehelai di badan. Itulah hak yang dikasih Allah Ta'ala sama dia. Kalaupun dia pulang pada saat itu, nggak ada yang harus dipertanggungjawabkan lagi. Jadi kalau misalnya kita mau mulus jalan kita, agar tidak dipertanyakan, agar tidak mempertanggungjawabkan sesuatu, kita harus selesaikan dulu dalam dunia ini. Balik lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia bilang, rasa kehambaan itu adalah separuh dari asmanya. Coba, separuh dari asmanya. Asmanya apa? Kalau tuan-tuan mau tahu ya, nama yang tuan tuntut selama ini sama tuan guru tuh, itu yang harus tuan jumpai, wajib tuan jumpai, agar tuan bisa merasakan itulah dia. Nama yang menyebut nama, kalau kata tuan guru tuh. Tapi siapa yang merasa dia yang tahu. Kalau udah jumpa dia dengan asmanya, maka sudah jumpa dia dengan amalan yang dikasih tuan gurunya sama dia. Maka jangan takut lagi kalau udah begitu. Datang aja ya nanti tuh. Apa yang datang? Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya. Kekasih-kekasihnya memperkenalkan dirinya. Ya, segala sesuatu yang bentuknya dunia yang kotor maujud sama dia, bukan dia yang maujud sama dunia tuh. Yang penting dia sudah merasakan terlebih